Putin punya waktu 8 bulan, 8 bulan sampai Ukraina menerima senjata yang Rusia tidak tahu cara menghentikannya. Lebih murah, lebih cepat, dalam jumlah banyak yang pertahanan Rusia tidak dirancang untuk menghadapinya. Jam sudah mulai berdetak dan dari semua indikasi Rusia belum siap. Biar saya tunjukkan apa yang akan datang dan akan mengubah perang sepenuhnya. Pada bulan Januari tahun ini, Amerika Serikat melakukan sesuatu yang biasanya memakan waktu lebih dari 1 dekade. Mereka menguji coba rudal jelajah baru yang disebut Rusty Dagger, dan itu berfungsi dengan sempurna. Uji coba dilakukan di Eglin Test and Training Range, Florida. Rudal terbang, menavigasi sendiri, menghindari rintangan, dan mengenai target dengan presisi tinggi. Yang mengesankan bukan uji cobanya, tapi kecepatan luar biasa semua proses ini. Pikirkan bersama saya. Biasanya, saat Amerika Serikat memutuskan membuat senjata militer baru, seperti rudal jelajah, prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Pesawat tempur F-35 mulai dikembangkan di tahun 90-an dan baru operasional pada 2010. Prosesnya sangat lambat, penuh tender, persaingan perusahaan, uji coba tak berujung, revisi anggaran, dan persetujuan Kongres. Itu mesin birokrasi besar. Rusty Dagger ini, dari kontrak hingga uji coba langsung, kurang dari 16 bulan. Hal itu tidak pernah terjadi di militer Amerika, atau lebih tepatnya, itu tidak pernah terjadi. Jadi, apa yang berubah? Program ini disebut IRAM, yang berarti amunisi serangan jarak jauh. Filosofinya sangat berbeda dari yang pernah dilakukan Amerika Serikat sebelumnya. Alih-alih mencoba membuat rudal yang sempurna, yang paling maju secara teknologi, penuh dengan fitur-fitur futuristik, mereka memutuskan untuk membuat sesuatu yang lebih sederhana. Sebuah rudal yang cukup baik, yang bisa diproduksi dengan cepat dan murah. Logikanya sangat kuat. Lebih baik memiliki 1000 rudal yang bisa menjalankan tugasnya daripada 100 rudal yang benar-benar sempurna, tetapi harganya sangat mahal dan butuh waktu bertahun-tahun untuk diganti. Pada akhirnya, dalam perang modern, jumlah tetap penting. Dan ini membawa kita ke bagian paling menarik dari seluruh cerita ini. Harganya. Tiap Rusty Dagger butuh $246.000 untuk diproduksi. Sekarang, agar Anda bisa membayangkan artinya, Tomahawk, rudal jelajah standar Amerika yang sudah dipakai puluhan tahun, harganya $2 juta, lebih dari 8 kali lipat lebih mahal. Dengan harga 1 Tomahawk, Anda bisa membuat 8 Rusty Dagger, 8 rudal dibanding 1. Itu sudah merupakan perbedaan yang sangat besar, bukan? Tapi tunggu, ceritanya makin menarik saat kita melihat sisi lain persamaan ini. Rusia memiliki sistem pertahanan udara bernama S-400. Itu adalah truk-truk besar dengan rudal pencegat yang sering kamu lihat di video-video perang. Setiap rudal pencegat yang mereka luncurkan untuk mencoba menembak jatuh rudal yang datang harganya sekitar $2 juta. Jadi, mari kita hitung di sini. Ukraina menembakkan Rusty Dagger seharga $246.000. Rusia harus mengeluarkan $2 juta untuk rudal pencegat demi mencoba menembaknya jatuh. Bahkan jika mereka berhasil mencegatnya, mereka kalah telak dalam pertempuran ekonomi ini. Mereka menghabiskan hampir 10 kali lipat dari Ukraina hanya untuk menetralkan satu ancaman. Bagian yang mengubah permainan akan segera datang. Ukraina tidak akan menerima 10, 50, atau 100 rudal seperti itu. Ukraina akan menerima 3.350 Rusty Daggers dari Amerika Serikat, 3.350. Dan jika Rusia mencoba mencegat semua rudal itu dengan asumsi tingkat keberhasilan 100% yang secara praktik mustahil,
mereka harus menghabiskan hampir 7 miliar dolar hanya untuk interceptor. 7 miliar dolar untuk upaya penghentian, 825 juta dolar dalam bentuk rudal. Ini adalah jebakan ekonomi yang sempurna dan Rusia sedang berjalan langsung ke dalamnya. Ingat 8 bulan yang aku sebutkan tadi? Itulah tepatnya waktu yang dimiliki Putin untuk mencari cara keluar dari jebakan ini dan sejauh ini tampaknya tidak ada jalan keluar. Tapi ini bukan hanya soal jumlah dan harga. Rusty Dagger dirancang khusus agar sulit untuk dicegat. Ia terbang sangat rendah, begitu rendah sehingga benar-benar menempel pada permukaan tanah, mengikuti pegunungan dan lembah, agar tetap berada di luar jangkauan radar. Bayangkan pilot hantu yang tahu setiap tikungan di jalur itu. Persis seperti itulah cara kerja rudal ini, dan inilah trik yang membuat Rusia tidak punya jawaban. Rudal ini memiliki 3 otak yang berbeda. Satu menggunakan Global Positioning System, yang lain menggunakan sensor internal yang tidak bergantung pada sinyal eksternal apapun, dan yang ketiga menggunakan kamera. Rudal ini membandingkan medan dengan peta di memorinya. Jika satu sistem terganggu, 2 lainnya tetap berfungsi. Jika Global Positioning System diblokir, rudal tetap terbang memakai sensor internal dan kamera. Sepenuhnya otonom dengan jangkauan 400 km, itu berarti dari perbatasan Ukraina, rudal ini bisa mencapai sebagian besar logistik militer Rusia di wilayah yang diduduki. Gudang amunisi, pos komando, jembatan, rel kereta api yang membawa pasokan ke garis depan, kilang minyak, lapangan terbang, semua itu bisa dijangkau. Hulu ledak, yaitu bagian peledak dari rudal, beratnya 227 kg. Itu cukup untuk menghancurkan target-target yang kokoh. Dan, menurut beberapa laporan, hulu ledak ini bisa memiliki kemampuan penetrasi, artinya tidak langsung meledak saat mengenai target. Hulu ledak ini menembus dulu, masuk ke dalam struktur yang diperkuat, lalu meledak di dalamnya. Hal ini akan sangat menghancurkan terhadap hanggar tempat pesawat disimpan atau terhadap bunker bawah tanah tempat para komandan Rusia bersembunyi. Anda mungkin bertanya-tanya kapan hal ini terjadi. Karena satu hal adalah membicarakan tentang sebuah rudal yang sedang dikembangkan. Hal yang sama sekali berbeda adalah rudal itu benar-benar sampai ke tangan para tentara Ukraina. Inilah jawabannya yang mengejutkan. Oktober 2026, 8 bulan dari sekarang. Pengiriman pertama, 840 rudal Rusty Dagger telah tiba di Ukraina. 840 rudal sekaligus, dan setelah itu 2.510 lagi sampai akhir 2028. Produksi dijadwalkan mencapai 1.000 rudal per tahun setelah jalur perakitan beroperasi dengan kapasitas penuh. Pikirkan apa artinya itu. Untuk pertama kalinya sejak awal invasi pada Februari 2022, Ukraina akan memiliki kemampuan serangan jarak jauh dalam skala industri. Bukan hanya setengah lusin atau beberapa lusin rudal yang harus digunakan hati-hati, tapi ratusan hingga ribuan pada akhirnya. Dan ini penting karena perang sampai sekarang sangat tidak seimbang dalam aspek khusus ini. Selama 3 tahun, Rusia bebas mengebom kota Ukraina tanpa takut pembalasan, menghancurkan pembangkit listrik, membuat jutaan orang hidup dalam gelap saat musim dingin, serta menyerang rumah sakit, sekolah, dan gedung tempat tinggal. Rudal ditembakkan dari wilayah Rusia yang tak bisa dijangkau Ukraina. 3 tahun terakhir, Rusia meluncurkan lebih dari 1.000 rudal dan drone ke Ukraina. 10.000. Keluarga-keluarga terbangun di tengah malam karena sirene, anak-anak tidur di tempat perlindungan bawah tanah, seluruh kota tanpa listrik di tengah musim dingin. Ukraina hanya bisa membalas dengan beberapa ratus rudal, seringkali terbatas pada lokasi dan cara penggunaannya. Namun kini, simetri itu selesai. Ukraina bisa lakukan serangan terkoordinasi besar di belakang Rusia.
Bukan satu atau dua rudal yang bisa dicoba dicegat oleh Rusia, tapi puluhan yang diluncurkan secara bersamaan, datang dari berbagai arah, memaksa pertahanan Rusia untuk membuat pilihan yang mustahil tentang apa yang harus mereka lindungi. Dan ingat matematika ekonomi itu, setiap kali Ukraina memaksa Rusia menghabiskan satu pencegat senilai 2 juta untuk menjatuhkan satu rudal seharga 246.000, Rusia kalah. Dan ketika ada puluhan rudal datang secara bersamaan, Rusia memang tidak punya cukup pencegat, tidak punya. Setiap gudang amunisi yang meledak berarti lebih sedikit peluru yang sampai ke garis depan. Setiap jembatan yang hancur berarti truk-truk suplai tidak bisa lewat. Setiap landasan udara yang terkena serangan berarti lebih sedikit pesawat yang membombardir posisi Ukraina. Perang tak hanya ditentukan di garis depan, tapi juga logistik. Kini, Ukraina untuk pertama kalinya dapat menyerang logistik musuh dalam skala besar. Dan ada satu detail menarik tentang siapa yang membayar semua ini, bukan Amerika Serikat, atau lebih tepatnya, bukan hanya Amerika Serikat. Pembelian 3.350 rudal ini didanai oleh koalisi negara-negara Eropa, Denmark, Belanda, dan Norwegia, termasuk di antara kontributor utama. Teknologi ini buatan Amerika oleh perusahaan Amerika, tapi dibiayai Eropa. Ini menunjukkan tingkat kerja sama sekutu NATO yang mungkin tak diduga Putin. Dia yakin Barat akan lambat, terpecah, dan gagal mendukung Ukraina dalam jangka panjang. Namun, yang kita lihat justru negara-negara bekerja sama untuk mendanai produksi senjata yang secara khusus dirancang untuk mengatasi masalah yang dihadapi Ukraina. Putin salah perhitungan, benar-benar salah. Ada aspek politik penting di sini, sebab Ukraina tidak ada gunanya punya rudal jika tidak bisa menggunakannya di lokasi paling vital. Dan selama sebagian besar tahun 2025, ada pembatasan ketat tentang bagaimana Ukraina bisa menggunakan senjata yang diberikan oleh Barat. Amerika Serikat, khususnya, membuat apa yang mereka sebut sebagai mekanisme peninjauan. Sebuah sistem di mana permintaan Ukraina untuk menyerang target tertentu dengan senjata Amerika, terutama target di dalam wilayah Rusia sendiri, harus disetujui satu persatu. Selama berbulan-bulan, banyak permintaan ditolak karena Menteri Pertahanan Pete Hegseth punya hak veto atas serangan itu. Secara resmi, tujuannya untuk mencegah eskalasi, mendorong negosiasi, dan tidak memprovokasi Rusia melewati batas. Namun, Ukraina memiliki senjata, tetapi tidak dapat menggunakannya untuk menyerang pangkalan asal serangan Rusia. Memang membuat frustrasi, tapi belakangan kebijakan mulai berubah. Komando persetujuan telah dialihkan kepada Jenderal Alexus Grinkewich, komandan tertinggi sekutu di Eropa, dan dia lebih permisif. Persetujuan yang dulu berminggu-minggu kini bisa didapat dalam hitungan hari. Serangan yang sebelumnya ditolak sekarang diizinkan. Belum jelas apakah pembatasan serupa berlaku untuk Rusty Daggers, namun kecenderungannya tampak akan dilonggarkan bertahap. Dan bahkan jika ada pembatasan untuk menyerang di dalam wilayah Rusia itu sendiri, tidak diragukan lagi bahwa Ukraina akan dapat menggunakan rudal-rudal ini terhadap target di wilayah yang diduduki. Crimea dan Donbas adalah wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Ini sudah menjadi perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan. Masih ada satu hal lagi yang perlu disebutkan. Sambil menunggu Amerika Serikat, Ukraina tidak tinggal diam. Mereka membangun industri rudal mereka sendiri dari nol. Di masa perang, salah satu perusahaan paling menarik bernama Firepoint didirikan pada tahun 2022 oleh seorang produser film dan seorang pengusaha teknologi informasi. Ya, kamu tidak salah dengar. Seorang pria yang membuat film dan seorang pria yang bekerja di bidang teknologi memutuskan untuk membuat rudal. Terdengar gila, bukan? Para amatir bermain-main dengan perang. Pada Januari tahun ini, rudal Flamingo buatan mereka berhasil menghantam Kapustin Yar, pangkalan uji coba rudal paling rahasia di Rusia.
tempat di mana mereka menguji rudal balistik mereka sendiri, termasuk Oreshnik Hypersonic. Ukraina sukses menyerang fasilitas militer ribuan kilometer jauhnya, menembus pertahanan udara Rusia. Rudal FP-5 Flamingo, mereka sangat mengesankan dengan jangkauan 3.000 km. Itu berarti dari dalam Ukraina, rudal itu bisa mencapai hingga pegunungan Ural di jantung Rusia. Hulu ledaknya seberat lebih dari 1 ton, dibuat dengan mesin daur ulang dari pesawat latih tua. Improvisasi yang sukses. Jika mereka bisa melakukannya dengan teknologi dari ruang bawah tanah dan bengkel darurat, bayangkan apa yang terjadi saat mereka memegang 3.350 Rusty Daggers buatan industri militer Amerika. Kombinasi antara rudal jarak jauh Ukraina dengan rudal jarak menengah Amerika menciptakan masalah yang sama sekali tidak bisa diatasi oleh Rusia. Putin punya rencana mengebom Ukraina sampai menyerah, menghancurkan infrastruktur, mematahkan moral. Semua itu dilakukan sambil menjaga Rusia tetap aman. Selama 3 tahun, rencana ini sebagian berhasil. Ukraina menderita, kota-kota hancur, jutaan orang tanpa listrik dan pemanas di musim dingin, tapi mereka tetap bertahan. Mulai Oktober, tempat perlindungan Rusia pun hilang. Setiap pangkalan militer, setiap gudang bahan bakar, setiap pabrik amunisi, setiap jembatan, setiap rel kereta api, semuanya menjadi target potensial. Mulai Oktober 2026, Ukraina dapat melakukan hal yang sama seperti yang Rusia lakukan selama 3 tahun. Namun kini, Rusia belum siap merasakan racunnya sendiri. Bagaimana menurutmu? Apakah 3.350 rudal itu akan tiba tepat waktu untuk membuat perbedaan? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jika video ini membantumu memahami situasi, bagikan ke orang lain yang perlu tahu dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.